Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya by Project. Dan selamat bertemu lagi bersama saya Budi alias Yudi ya, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita sedang berada di lahan tomat milik ayah saya. Kebetulan ini pertumbuhannya cukup maksimal ini, teman-teman. Sangat bagus. Nah, ini ada beberapa batang cabai tomat yang bertumpang sari dengan batang cabai ya, teman-teman. Ini satu baris ini tidak semuanya besar ya, hanya beberapa batang saja yang besar. Karena kemarin waktu penyemaian bibitnya rusak semua, jadi banyak yang gagal. Dan ini yang termasuk yang apa ya, teman-teman, yang jadi tidak rusak atau tidak mati. Karena waktu penyemaian kemarin bibitnya banyak yang rusak, jadi nggak semua tertanam, hanya ini saja yang tertanam. Dan di sini sudah mulai ya lebih kecil lagi daripada yang tadi. Nah, seperti ini dia, lebih kecil. Dan di sini sebelahnya lagi juga lebih kecil lagi, jadi nggak setara dia. Nah, kejar-kejaran begitu. Ini masih segini, dan ini yang seberang juga lebih kecil lagi jadinya. Ini yang sana itu kan, yang awal tadi mungkin bibit yang pertama nabur dalam satu semayan, mungkin ada beberapa batang yang jadi, itu yang ditanam. Kemudian nyemai lagi, hanya beberapa batang juga yang jadi, itulah yang kedua tadi yang agak kecil. Dan ini yang lebih kecilnya lagi. 3 kali semai batang bibit cabai, tapi rusak semua, hanya jadi sekitar 4 baris. Dan ini sisanya ini yang kecil sekali ini, beli di penangkaran atau pembibitan, kami di sini nyebutnya. Nah, pada video kali ini kita sedang dalam proses pemangkasan tomat ya, teman-teman. Karena tomat itu perlu dipangkas supaya tidak terlalu acak-acakan atau ruwet dibilang ya. Ini ada contoh yang belum dipangkas, masih yang terlihat hanya daun. Dari atas ke bawah masih terlihat hanya daun saja. Ada beberapa juga yang terlihat buah tomatnya. Dan di sini ada dia yang sudah saya pangkas, sekitar 1, 2, 3, sekitar 3 bambu. Inilah dia penampakannya setelah dipangkas. Mantap. Buahnya lumayan besar ya, teman-teman. Batangnya juga besar-besar, lumayan lebat. Nah, ini yang belum ya, teman-teman. Oke, untuk tomatnya ini yang ditanam varietasnya kemarin Blazer kalau nggak salah. Iya, Blazer, TM Blazer. Nah, seperti inilah dia cara pemangkasannya, teman-teman. Daun-daun yang berada di posisi tali pertama, kedua, itu kita pangkas. Bersihkan saja, karena kalau udah tomat sudah menjelang usia panen, daun bawah itu dia sudah mulai banyak yang kering, timbul bercak-bercak kering seperti ini. Jadi daripada dia menyerap nutrisi sia-sia, sebaiknya kita buang, supaya nutrisi yang diserap dari akar tadi tidak lagi dimakan oleh daun yang sudah rusak, karena itu cukup merugikan tanaman juga ya, teman-teman. Jadi kita buang saja yang sudah mulai rusak ini atau kering-kering seperti ini pemangkasannya. Oh, ini salah potong ini, tapi sudah habis, teman-teman. Salah potong saya, jangan tomat saya potong.
tapi ada satu yang ketinggal ini. Nah seperti ini dia, yang seperti ini kita pangkasi. Nah, jadi kalau sudah dipangkas dia akan terlihat terang, buahnya terlihat semua. Yang tadinya terlihat semak, kemudian kita pangkas akan terlihat buahnya. Begitu. Dan juga yang seperti ini, kita pemangkasan seperti ini juga bisa mempercepat proses pemasakan buah seperti itu. Karena kalau daun masih menutupi buah itu tidak terpapar langsung dengan matahari, jadi buah itu agak lambat masaknya. Ketika sudah dibuka seperti ini, dipangkas, maka dia akan lebih cepat masak atau matang, dan bisa juga kita cepat panen gitu. Nah yang seperti ini kita buangi. Mungkin itu pengaruh dari nutrisi yang sudah terfokuskan ke buah juga, atau bisa jadi secara logikanya yang kita, banyak orang awam lah, bagi orang-orang awam kan, yang dilogikakan dengan cahaya matahari, yang terkontak langsung dengan cahaya matahari, maka dia akan cepat matang atau masak buahnya. Tapi kalau lebih detail lagi, mungkin ya itu tadi, karena daun-daun kering ini yang sudah tidak fungsi lagi kita buangi, sehingga nutrisi yang masuk ke batang tidak lagi termakan oleh daun ini, tapi terfokus ke pucuk atau ke buah juga. Jadi buah itu lebih cepat masak atau matang ya teman-teman. Itulah manfaatnya kenapa kita harus memangkas daun tomat yang sudah menjelang usia panen ya teman-teman. Seperti ini. Nah seperti ini dia yang sudah terlihat buahnya. Ini di sini agak kurang pertumbuhannya teman-teman, jadi buahnya kurang besar, hanya seperti ini. Dan ini seperti ini besarnya, kita bandingkan dengan pisau cutter ya teman-teman. Tapi yang di bawah tadi saya lihat lebih besar ya. Nah perlu juga kita di sini pemangkasan pucuk ya teman-teman, atau tunas. Kami di sini menyebutnya menunas atau membuang tunas-tunas yang tidak terpakai. Karena dalam satu batang tomat itu kita hanya memerlukan 2 cabang. Kalau ada yang bertanya dia cabang yang mana yang kita piara, kalau di sini kami menggunakan cabang panah atau cabang V. Tapi itu tidak semua dipakai ya teman-teman. Hanya yang berada seperti ini dia contohnya. Ini dari tanah atau yang kita tanam, kemudian ke atas. Patokannya kan, patokan kita kalau mau memilih cabang itu, kalau di daerah saya yang seperti ini dia, cabang panah atau cabang V, yang posisinya berada di bawah janjangan pertama. Patokannya itu janjangan pertama, ada cabang V atau cabang panah gini, itu yang dipiara. Sisanya ke atas semua cabang itu akan dibuang seperti ini. Contoh ini, memang ini cabang V juga ini ya teman-teman, tidak terlihat ini. Nah seperti ini ada cabang V juga, ini kita buang. Pokoknya yang sudah di atas itu setelah melewati janjangan pertama, janjangan buah pertama itu kita sisakan untuk kita piara. Kemudian yang ke atasnya terus sehingga sampai pucuk itu kita buang. Nah itu juga fungsinya dia agar nutrisi itu tadi tidak terserap ke cabang-cabang yang lain, dan juga nutrisi tadi tidak terserap ke cabang-cabang yang mungkin tidak terlalu penting, tapi terfokuskan ke buah untuk memaksimalkan bobot buah, besar buah, dan memperbanyak buah. Seperti itulah simpelnya ya teman-teman.
Dan hanya itulah yang saya tahu di sini. Saya juga masih belajar, mari kita sama-sama belajar. Kalau ada saran dari teman-teman bisa di komen ya teman-teman, kalau ada yang salah penyampaian dari saya. Tapi kalau menurut saya di sini ya seperti itu yang sepengetahuan saya. Dari awal kita tanam ini hanya disisakan cabang panah dari janjangan pertama. Cabang panah yang posisi berada di bawah janjangan pertama. Kemudian yang ini sisanya ke atas hingga pucuk kita buang semua tunasnya. Dan juga daun-daun yang kering ini kalau sudah banyak daun-daun yang kering kita buang juga supaya nutrisinya tidak termakan lagi ke situ ya teman-teman. Jadi kalau kita biarkan atau kita terlalu banyak meninggalkan tunas atau memelihara tunas, contohnya dalam satu batang kita piara jadi yang seharusnya ini seperti saya tadi hanya 2. Kalau kita biarkan atau kita piara 3 batang atau 4 batang tunas dalam satu pohon, maka itu dia akan mengurangi hasil buah. Mungkin jumlah buah akan semakin banyak, tapi bobot buah atau ukuran buahnya akan lebih kecil gitu. Tidak seperti tidak seperti ini yang hanya menyisakan 2 cabang saja. Karena di sini patokannya gitu aja. Semakin banyak tunas yang kita piara, maka buah akan mengecil. Karena itu tadi tunas yang banyak tadi, contohnya kita bikin satu pohon itu, satu batang itu kita piara tunasnya 4. Yang seharusnya tadi nutrisi tadi hanya nutrisi yang dapat mencukupi 2 tunas tadi, 2 cabang tadi, dipaksa dia untuk memenuhi atau jadi lupa saya. Jadi dipaksa dia untuk mensuplai nutrisi ke 4 cabang yang seharusnya hanya ke 2 cabang. Dari 2 cabang tadi seharusnya dia maksimal, jadi harus mensuplai lagi ke 4 cabang. Jadi yang harusnya tadi sudah cukup jadi kekurangan. Mungkin bisa juga sih diatasi, tapi kita jadi menambah modal teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai proses pemangkasan tomat ini ya teman-teman. Saya juga lama-lama agak belibet, agak bingung karena ada terlalu banyak yang sudah saya ungkapkan di sini. Jadi apalagi yang mau saya ungkapkan, bingung teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada sahabat semua atau teman-teman semua yang lebih paham, lebih memahami dari saya, bisa diberi saran. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang belum mengerti mengenai tanaman tomat ya teman-teman. Dan juga di sini saya juga ada pengalaman di tempat kerja ya teman-teman. Pengalaman di tempat kerja, dulu ada bos menanam tomat seperti ini juga. Dia lebih ekstrim lagi. Hanya di dalam satu batang atau satu pohon itu hanya memelihara 1 batang. Lebih, kalau saya di sini kan memelihara 2 batang dari bawah yang kita tanam ke atas, kita jadikan 2. Dia dulu malah 1 yang dijadikan. Tapi ya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau semakin sedikit kita piara tunas itu tadi, maka hasil buah, ukuran buah akan maksimal. Jadi yang seperti inilah contohnya. Ini yang kita sisakan hanya 2 cabang, buahnya seperti ini. Dari janjangan kedua ini sudah buahnya maksimal seperti ini.
Tapi semakin ke atas buahnya akan semakin kecil karena nutrisi tadi akan mungkin dia sudah mulai berkurang atau kehabisan nutrisi ya teman-teman. Jadi kalau yang hanya disisakan satu batang saja, dia bisa mulai janjangan pertama sampai penghabisan ukuran buahnya sama semua, rata, tidak ada besar kecilnya. Mungkin satu dua itu wajar lah, tapi rata-rata mulai dari janjangan pertama ke atas itu ukurannya sama. Kalau seperti ini kan makin ke atas dia makin kecil ukurannya. Kalau yang disisakan satu batang itu hampir sama rata semua. Seperti itulah menurut penjelasan saya ya teman-teman, atau pemahaman saya di sini selama saya bekerja di sini sebagai buruh tani atau pekerja tani ya teman-teman. Karena saya ilmu bertani ini ya berawal dari buruh. Karena saya dulunya seorang pekerja, ya sekarang ya masih seorang pekerja juga. Jadi saya sikit-sikit mengambil ilmunya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada modal kita bisa bertani sendiri dengan modal sendiri. Seperti itulah kehidupan saya sebagai pekerja tani atau buruh tani ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja, cukup sampai di sini saja video saya ya teman-teman. Tadi sudah saya ucapkan, tapi masih ada lagi yang mau diungkapkan ya, jadi panjang lagi ya teman-teman, maklumlah ya. Mungkin sekian dulu video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.